Sahabat otomotif kompas.com, balik lagi dengan aku Rarin. Nah, ini di sebelahku udah ada mobil terbarunya dari Maxus, yaitu Miva 9. Yuk ikutin aku, kita lihat mobil ini dan juga test drive tentunya. Ya, jadi ini dia Maxus Miva 9. Jadi kalau misalkan kalian udah pernah lihat kita review Miva 7 sebelumnya di GJAW ini juga. Nah, ini yang lebih premiumnya lagi. Dimensinya pun juga lebih gede ya dibandingkan si Miva 7. Sebenarnya kalau dari bagian depan itu hampir-hampir mirip kelihatannya. Tapi perbedaannya ada di bagian lampu utamanya. Dia lebih gede dibandingkan Miva 7 yang lebih sipit lampunya. Yuk kita lihat ke bagian sampingnya. Oke, ini di bagian sampingnya. Dia juga masih sliding door juga. Dan kelihatan nggak perbedaan premiumnya dia ada di bagian mana. Jadi kalau di Miva 7 itu kan dia masih ada material-material yang menggunakan plastik ya di mobilnya, terutama di bagian side skirtnya. Nah, di sini dia udah pakai chrome, jadi lebih berasa lagi kesan premiumnya itu. Kalau untuk bannya, dia itu ukurannya 235/55, ringnya itu menggunakan ring 19. Dan kalau kita lihat ke velgnya, ini kelihatan mewah ya, kelihatan mewah. Terus warnanya itu ada dua, ada abu-abu tua dan juga warna silver perpaduannya. Oke, di bagian belakangnya ini kalian dapetin lampu horizontal kayak gini. Terus ada logo Maxus gede banget. Ini ada kamera 360-nya. Oh ya, kameranya tuh BTW dia jernih banget ya. Nanti kalian lihat sendiri. Yuk kita buka. Kalau untuk lampunya, lampu belakangnya ini aku lebih suka dibandingkan Miva 7 yang karena kalau misalnya Miva 7 tuh lebih slim banget dia lampunya, bahkan nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Oke, ini dengan posisi row ketiga ini semuanya dinaikin ya. Kalau diturunin kalian tuh ya lumayan bisa bawa macam-macam juga. Ini tinggal ditarik doang ya. Dan ini ukurannya juga 40-60, jadi tergantung kalian kebutuhannya seperti apa ya. Mau diturunin semuanya atau separuhnya doang tuh bisa, tergantung kalian. Oke, ini untuk di baris pertamanya ya. Jadi kalau misalkan di Miva 7 itu dia lebih simple, di sini sih aku lebih suka ya, karena nih kosong tengahnya. Terus untuk head unitnya juga ini bentuknya beda ya. Kalau di Miva 7 tuh dia lebih ngotak gitu. Untuk pengaturan kursinya dia udah elektrik nih, kanan kiri udah elektrik. Nah, ini untuk di bagian dashboardnya dia kayak ada layering-nya gitu dan aksennya tuh beda-beda gitu. Jadi ada yang pakai kulit, ada yang masih pakai plastik juga. Ini ada sedikit satin-satin kayak gitulah. Terus di situ ada laci. Lumayan lah lacinya. Nah, ini kursinya itu udah full massage seat, terus udah ventilated, udah heated juga. Nah, kalau di bagian sini ya, di bagian driver, ini setirnya lumayan gede, diameternya kayak hampir sama dengan Miva 7 juga. Terus pidonya juga kecil ya. Kebanyakan di frame nih, frame-nya tuh lumayan makan space sih. Tapi kalau untuk isinya tuh udah lengkap, ada pemberitahuan kayak yang mana yang belum tutup pintu, yang belum masang seat belt, terus kilometernya, ada range-nya juga, ya udah macam-macam. Terus di bagian setirnya, ini buat ngatur cruise control dan pengaturan head unitnya. Di bagian tengah sini ada apa aja, ada wireless charging, terus ada 2 cup holder dan ada laci. Lumayan nih, lumayan gede untuk lacinya. Oke, ini adalah di row keduanya. Ini bisa dibilang yang paling kita pengen lah untuk duduk di bagian belakang sini. Oke, untuk pengaturan kursinya, dia udah elektrik parah sih. Ini aman banget karena untuk biarkan kita tangannya di sini ya.
karena pasti akan selalu kena. Dia tuh ada locknya, jadi kita geser dulu baru bisa ngatur pengaturan kursinya nih. Jadi udah macam-macam banget. Ada menu extend, itu dia langsung berubah menyesuaikan dengan posisi duduk paling nyamannya. Jadi dia akan langsung auto gitu loh, ngatur posisi paling nyaman. Terus kayak untuk ngatur air conditioner udah bisa lewat sini. Terus kita buka sunroof maupun panoramiknya juga udah bisa gampang banget dibuka. Ada beberapa vehicle control juga kayak dari ambient light-nya dan juga ada tombol reset. Nah, tombol resetnya selain dari sini tuh bisa lewat sini. Nih, kalian tinggal pencet aja langsung reset sendiri. Udah memory set juga nih. Jadi di depan sini juga kita dapat meja. Nah, dengan meja ini bisa bawa beban tuh 20 kiloan. Jadi kalau misalkan kalian lagi di rest area, terus mau naruh anak kalian di sini itu bisa. Cuman kalau pas lagi jalan ya nggak boleh lah ya. Dapat ini juga kaki dan ini kursinya juga udah Ottoman nih. Selain dari kursi, kita bisa ngatur AC-nya itu dari sini gitu. Jadi ini benar-benar bisa kontrol. Nah, panoramiknya juga gede banget kan. Jadi pintunya. Ini untuk duduknya di bagian belakang. Ini kan udah pengaturan duduk aku tadi ya. Terus ini sisa legroomnya, masih lumayan banget. Dan ini sisa headroomnya. Jadi untuk di belakang ini duduknya pun juga masih empuk banget. Dan bahkan dia bisa di recline ya. Bisa di recline tuh. Jadi kalian masih bisa nyantai di sini. Ini kakinya juga masih agak bisa masuk ke kolong situ. Lumayan. Dan di belakang juga masih ada kisi-kisi AC, ada lampunya juga. Dan satu cup holder di kanan kiri juga ada speaker. Dan di sini juga ada satu USB-A. Di situ juga ada satu USB-A. Nah, sekarang ikutin aku yuk. Kita mau test drive mobilnya. Ini rasa lebih gede sih dibanding si Niva 7 kalau posisi riding, posisi berkendaranya. Kalau Niva 7 tuh lebih lurus, nyantai gitu. Ini kerasa lebih commanding sih, lebih tinggi dibanding yang lain. Di belakang apa lagi? Oh iya, enaknya. Emang bocor. Kalau bawah sih emang kerasa ini ya, bobotnya yang lebih berat, terus emang dimensinya juga kerasa sih lebih tinggi ya. Jadi apa ya, feel-nya tuh emang lagi bawa mobil gede gitu. Kalau Niva 7 posisinya lebih nyantai sih, lebih rendah. Kalau soal performanya ini mumpuni banget sih. Tenaganya kan udah 240-an TK. Terus torsinya juga 310 Nm. Sebenarnya sama ya, kayak si Niva 7. Tapi emang ternyata ya di sini juga proper gitu, nggak yang kekurangan sebenarnya. Ini aja kita riding 80 km/jam kayak apa, mengemudi di 80 km nggak kerasa ini ada hambatan apa-apa. Nah, Niva 9 sama Niva 7 itu kapasitas baterainya sama 90 kWh ya. Kalau ini range-nya jadi berapa, Mas? Ini jadi 536 watt capacity. Oh, yang dalam kota. Dalam kota. Kalau luar kota apa combine? Combine di 430. 430. Kalau yang si 7? 635. Kalau watt capacity, kalau yang combine jadi 480. Beda 50 kiloan ya. Iya. Kalau combine. Sebenarnya masih proper juga sih, soalnya kan dia bisa fast charging juga ya, Mas ya? Sudah pas aja. Dari 30% ke 80% hanya 30 menit. Dengan daya pencasan powernya di 130 kWh. Iya. Tadi setengah jam aja udah dari 30 sampai 80 ya? Iya. Itu cukup banget sih kalau buat long trip, nggak perlu sampai full lah ya kalau begini. Nah ini nih, ini aja mode normal akselerasinya halus banget ya.
Yang di belakang gimana rasanya akselerasi? Oke, enak kursinya gara-gara kursinya sih. Gara-gara kursinya. Jadi Ini mode normal. Kalau ganti mode mas, coba mode sport. Sport. Oh di tarikannya ya. Apa respons ke gasnya aja lebih langsung? Iya, lebih langsung. Tapi dia nggak ngerubah si ininya. Siapa regeneratifnya masih di. Regeneratif enggak? Oh jadi misah ya. Ini kita cobain di area yang aman. Untuk zigzag antar jalur itu lumayan lebih kerasa limbung dibanding si Viva 7 yang adiknya yang lebih pendek, lebih kecil. Tapi sebenarnya masih bisa ditoleransi karena ya masa bawa VIP zigzag sih. Jadi nggak yang begitu parah limbungnya. Ini kayak belok di kecepatan 80. Belakang gimana? Kerasa lempar? enak banget. Enak banget tadi. Si nyaman ternyata yang di belakang. Kursinya sih yang main selling point ya. Berarti emang proper ya. Iya. Viva 9 ini juga dilengkapi spion belakangnya yang kamera. Jadi dia bisa kamera sama bisa normal aja. Jadi ini pas banget kalau misalkan lagi bawa banyak penumpang, nggak bisa ngeliat ke belakang, jadi pakai yang kamera. Tapi ini juga buat nambah privacy kalau misalkan lagi bawa tamu VIP atau apa, biar supirnya nggak nengok-nengok ngintip-ngintip ke belakang, pakai kamera ini aja. Oke, tadi kan udah dari segi driver. Nah, dari segi penumpang belakang nih, tentunya di baris kedua nih gimana rasanya? Tadi kan udah kita coba sambil jalan ya. Di belakang ini nyaman banget, apalagi karena joknya sih. Joknya ini nyaman dan semua pengaturannya udah elektrik. Apalagi pas jalan tadi ngelewatin speed trap juga kerasa empuknya. Suspensinya kalau di belakang gimana nih mas? Soalnya setahu aku udah nyoba juga agak empuk tuh. Iya sama empuk Di belakang kan? itu terus Kaki kaki aman. apa namanya Kencangan dikit mas. atas headroom terus kaki juga lega, enak banget sih. Jok empuk. Joknya empuk, tadi ngelewatin apa speedboat. Ya, itu tadi adalah Miva 9. Jadi, ini kan tadi kita udah kasih tahu kalian gimana sih dari segi drivernya, dari segi penumpangnya, kita udah sama-sama kasih tahu ke kalian gimana rasanya. Dan menurut aku Miva 9 ini lebih cocok buat kalian yang mungkin ingin menggunakan supir ya dibandingkan berkendara sendiri. Kalau mungkin kalian pengen berkendara sendiri dan masih bisa bawa keluarga kalian atau bawa barang yang banyak, itu Miva 7 sih lebih cocok kayaknya. Kalau lebih pengen yang premium banget gitu, kalian pilih yang Miva 9. Tapi untuk harganya berapa sih? Jadi Miva 9 ini harganya 1.088 juta rupiah. Jadi cuman sekitar 300 jutaan doang bedanya dari Miva 7 ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku mobil ini enak banget. Ya Miva 7 juga enak banget sih. Tapi kalian kan pasti punya pendapat kalian sendiri-sendiri. Silahkan komen di kolom komentar. Kita akan baca nanti. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.